Selamat pagi, selamat datang dalam acara MSCS Online Learning, Online Parent Seminar yang bertemakan How to Maintain Parents and Children's Mental Health During Online Learning. Bersama saya Rian, saya akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa pembicara kita yang sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Charlotte. Selamat datang di Mawar Sharon Christian School. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dan saya juga rindu menyapa para kepala sekolah dari TK sampai SMA, kemudian beserta seluruh jajaran manajemen dan juga rekan-rekan guru dan staf yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman semua. Dan yang tidak kalah istimewa, saya juga ingin mengucapkan selamat datang untuk para orang tua, para papa, para mama yang punya hati yang besar untuk mau belajar. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar pada Online Parents Seminar hari ini. Berikutnya, saya akan membacakan housekeeping untuk parent seminar pada pagi hari ini agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dimohon untuk dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung agar acara ini dapat lebih interaktif ya. Bapak dan Ibu silakan menyalakan kameranya. Lalu Bapak dan Ibu dapat menyiapkan alat tulis. Saya percaya nanti akan banyak poin-poin penting, poin-poin berharga yang bisa kita catat, lalu kita bisa pelajari lagi setelah sesi ini. Lalu di akhir sesi pemaparan akan ada sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan dapat dikirimkan ke kolom chat di Zoom ini ke Q&A Miss Lina dengan format seperti yang sudah tertulis di layar kita, yaitu diawali dengan nama terlebih dahulu, lalu underscore atau garis bawah pertanyaan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, akan ada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan. Oleh karena itu, apabila ada pertanyaan-pertanyaan selama sesi pemaparan oleh Ibu Charlotte, Bapak dan Ibu dapat mengirimkan pertanyaannya dengan format sebagai berikut yang ada di layar, lalu dikirimkan ke Q&A Miss Lina. Lalu, di akhir acara, diharapkan dapat mengisi seminar evaluasi karena kami akan membagikan materi seminar hari ini bagi Bapak dan Ibu yang telah mengisi seminar evaluasi. Oleh karena itu, nanti kami akan membagikan linknya Bapak Ibu di akhir acara ini. Lalu saya bacakan dengan singkat agenda kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan praise and worship. Kemudian setelah praise and worship, menyembah Tuhan bersama-sama, kita akan dipimpin dalam doa pembukaan oleh Miss Ellen sebagai Kepala Sekolah TK Mawar Sharon Christian School. Lalu kemudian saya akan membacakan secara singkat profil pembicara kita pada pagi hari ini. Lalu kita masuk ke dalam sesi inti, sesi pemaparan oleh pembicara. Lalu setelahnya kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu, di mana kami akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kemudian di akhir sesi nanti kami akan ada foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Miss Liliana sebagai Kepala Sekolah SD Mawar Sharon Christian School. Nah, setelah ini saya mau mengundang untuk Bapak dan Ibu, untuk rekan-rekan guru semua, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita datang di hadirat Tuhan hari ini, pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas
anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Saya persilakan untuk Miss Ellen untuk memimpin dalam doa pembukaan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Mari sama-sama kita mau memulai kegiatan kita pagi hari ini di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, tidak ada hal lain yang mau kami sampaikan ke hadirat-Mu saat ini, selain hormat, pujian, dan syukur. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tidak ada habis-habisnya Tuhan, rahmat-Mu buat kami semua berlimpah senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kesempatan yang baik ini Tuhan, yang Tuhan sediakan buat kami semua, untuk boleh berkumpul di ruangan Zoom ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau berbicara kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan,
ada rema-rema yang baik, ada hikmat yang baik Tuhan yang Engkau sediakan buat kami semua Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur, kami melepaskan berkat untuk Ibu Charlotte Priyatna yang hari ini akan berbicara Tuhan buat kami semua hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami semua Tuhan melalui Ibu Charlotte untuk menjadi orang tua yang tangguh, untuk menjadi orang tua yang dimampukan, untuk membimbing setiap anak-anak yang Tuhan percayakan, untuk mereka boleh bertumbuh Tuhan setiap hari semakin sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, menutup bungkus Tuhan, menguasai setiap materi, setiap diskusi yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dan kami mau mengembalikan Tuhan setiap hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Helen sudah memimpin dalam doa pembukaan. Sebelum saya membacakan profil pembicara kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama terlebih dahulu, kemudian underscore pertanyaan Bapak dan Ibu dapat dikirimkan ke kolom chat di Zoom ini, ke Q&A Miss Lina. Lalu sekali lagi, di akhir acara kami akan membagikan link dan barcode untuk seminar evaluasi. Setelahnya kami akan juga membagikan materi-materi seminar pada pagi hari ini apabila Bapak Ibu sudah selesai mengisi evaluasi tersebut. Tanpa berbasa-basi lagi, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Charlotte Priyatna. Beliau adalah seorang pedagog, seorang pendidik, dan seorang pendiri sekolah Atalia Serpong Tangerang yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dan dalam 20 tahun terakhir, secara khusus terlibat dalam kelas-kelas parenting, kemudian seminar keluarga, dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Sedikit tentang latar belakang pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan studi sarjana pendidikan di IKIP Jakarta jurusan Psikologi Pendidikan tahun 1987. Kemudian melanjutkan di Magister Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, program pendidikan anak usia dini pada tahun 2012 dan Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara atau SAAT di Malang pada tahun 2013. Mari kita sambut dengan boleh bertepuk tangan bersama-sama atau virtual applause. Mari kita berikan bersama-sama untuk menyambut Ibu Charlotte. Silakan Ibu. Terima kasih Mr. Rian untuk kehangatan Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur bisa ada di tengah-tengah Anda sekalipun saya tidak perlu terbang ke Surabaya, tapi melalui Zoom ini kita bisa bertemu ya. Di tengah-tengah yang tidak baik selalu ada yang baik. Karena kita punya Allah yang baik ya. Kita bersyukur pagi hari ini apapun kondisi kita masih bisa dipertemukan. Ya, topik kita hari ini menarik Saudara, ya. Jadi ini kita berada pada situasi yang tidak mudah, ya, situasi pandemi. Situasi pandemi saat ini betul-betul membuat kita memang social distancing, sedangkan kita itu makhluk sosial. Jadi Anda bisa bayangkan ketika kita menjadi makhluk sosial, ya kita harusnya bertemu, bertatap muka, menyapa, bersentuhan bahkan, tetapi ya pandemi ini membuat kita untuk menghargai betapa pentingnya sebuah komunikasi, sebuah relasi, sebuah interaksi, ya. Nah, kita akan membahas satu topik, Saudara, saya akan share screen. Bagaimana kita memaintain ya kesehatan mental orang tua dan juga anak ya selama pandemi ini, selama online learning. Ya. Saudara, kalau kita melihat begitu banyak peristiwa, ya, menurut saya mulai dari hal yang mengerikan. Kalau Anda tahu ada anak yang dibunuh tentu tidak sengaja dalam konteks bukan maksud orang tua. Mungkin ini terjadi 2 bulan yang lalu.
ketika di Lebak ditemukan sebuah kuburan baru dan penduduk di sana sangat bingung karena tidak ada penduduk yang meninggal. Jadi mereka menggali dan ditemukan seorang anak usia 8 tahun perempuan dengan memakai seragam. Saudara diusut, ternyata ketemulah orang tuanya dan si orang tua ini mengaku mereka memukul, ya, menyiksa anak ini. Tapi ketika melihat anak ini lemas, mereka bawa ke rumah sakit rencananya, tetapi di perjalanan sudah meninggal. Dan berapa banyak anak lagi yang juga bunuh diri di Makassar, di Kalimantan. Memang tidak mudah. Kita semua mengalami saat-saat yang sulit, ya. 10 Oktober 2020 seluruh dunia merayakan Mental Health Day. Dan memang ditemukan terjadi peningkatan stres, depresi, bahkan bunuh diri. Banyak akibatnya tentunya. Masalah penyakit yang sudah pasti, lalu kemudian masalah ekonomi, ya, kemudian masalah online learning ini. Ini percakapan saudara ya, WA dari seorang ibu kepada gurunya. Saya sudah mau banting laptop saya. Ya, lama-lama saya mau minta biaya terapi ke psikiater. Ya, ini saudara satu keadaan di mana sudah frustasi. Ya, lalu gurunya bilang, oke mam, ditampung ya. Disampaikan ya sir, jangan cuma ditampung. Emang situ tempayan, tampung-tampung. Gara-gara emosi sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut kan repot. Ya saudara, saudara mau banting laptop, saudara mau makan martabak 6 potong. Itu respon Anda, itu reaksi Anda. Reaksi kita, itu kita yang tentukan. Kita tidak bisa menentukan aksi atau peristiwa apa yang ada di luar diri kita. Kalau sekarang kondisi seperti ini tidak bisa kita predik. Tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi dan respon kita. Jadi dampak yang terjadi bukan cuma Anda di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Orang tua di Amerika cenderung stres sehingga konflik dengan anak meningkat. Lebih sering teriak, berkata kasar, lebih banyak menghukum anak saudara. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi sekarang yang Amerika masih menduduki peringkat pertama di dalam COVID ini. Dan apa yang terjadi mungkin lebih meningkatkan stres orang tua. Jadi kalau dulu guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Guru berfungsi sebagai orang tua di sekolah bagi murid. Ya. Sedangkan bagaimana dengan kondisi sekarang? Sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Jadi sekarang orang tua adalah kepanjangan tangan guru. Oleh karena itu orang tua dan guru harus bersama-sama. Harus bersahabat. Bersama-sama bagaimana membimbing anak-anak kita. Kalau Anda punya murid yang adalah anak dari orang tua, orientasi kita sama. Oleh karena itu guru dan orang tua di sini harus bergandengan tangan. Jadi bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama melakukan tugas pembelajaran. Memang tidak mudah dengan online learning ini, saudara. Baik bagi guru maupun bagi orang tua. Jadi Anda orang tua jangan mengira, oh guru tuh enak ya. Sekarang udah nggak ada murid, cuma ngajar tok. Proses mendidik jadi dilimpahkan kepada orang tua. Proses mendisiplin dilimpahkan kepada orang tua. Saudara tentu saja bagi guru, kalau boleh memilih, pastilah memilih anak-anak siswa di sekolah. Karena ketika melihat anak, berinteraksi dengan anak, mendisiplin anak, itu tentu lebih mudah. Sekarang ada 25 siswa, ada di 25 rumah, 25 tempat, 25 kondisi.
Bagaimana guru bisa marah-marah? Begitu marah mungkin anaknya matiin laptopnya, iPad-nya. Dia mau tiduran, dia mau pergi, dia mau stop video, kita nggak bisa apa-apa. Kalau dulu di sekolah, begitu dia ngantuk, kita bisa marahin, bisa kita katakan, kamu ya ke belakang ya, cuci muka, dan sebagainya. Sekarang Anda nggak bisa. Anda galak-galak, guru galak-galak, ditinggallah oleh siswa. Jadi bagaimana guru harus memotivasi siswa? Sangat tidak mudah. Kalau tidak didukung orang tua, pasti sulit sekali. Nah, orang tua juga mengalami kesulitan. Ya, tidak pernah belajar menjadi guru. Dan sekarang harus terlibat aktif mendampingi anak. Tapi Anda harus melihat ini menjadi momen. Kita nggak selamanya seperti ini. Satu saat kita akan kembali ke sekolah. Tapi kalau Anda tidak mau jadikan ini momen yang berharga, menjadi momentum, saudara akan kehilangan. Kenapa saudara? Karena kapan lagi anak bisa ada di rumah sepanjang hari? Nggak boleh keluar. Kita tinggal melihat ini sisi baiknya. Segala sesuatu ada positif, ada negatif. Tinggal Anda mau melihat bagian mana. Jadi sekarang mumpung dia di rumah, mumpung Anda jadi gurunya, ada kesempatan anak bisa melihat, wah mama saya hebat. Mama juga pintar. Kalau dulu dia lebih percaya apa kata guru. Ma, kata ibu guru, apa yang kita katakan tuh lewat deh. Lebih penting, lebih percaya apa kata guru. Nah sekarang ada kesempatan anak bisa melihat bahwa orang tuanya juga hebat. Jadi orang tuanya terlibat, betapa bangganya dia. Jadi ayolah saudara, ya kita mau belajar. Nah ini ada satu situasi di mana bagaimana orang tua mengajar, ya. Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Maha Esa. Coba diam juga nyong. Untuk cerita. Coba Jo. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, yang Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita jangan mau bermain Rafael, setengah mati kita ya. Ambil kabar dulu. Ada belajar online. Pancasila satu, yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sesapu Cepat aja kurang sesapu lidi. Jangan situ. Kurang sesapu lidi cepat aja Sepatu rajin. Pajo kuah bikin. Cuy ke mama Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. Anda melihat bagaimana orang tua ini mungkin sebentar lagi anaknya ditelan oleh orang tuanya ya. Dia mengajarkan Pancasila, sesuatu yang sangat abstrak. Lalu kemudian kata maha itu tidak dipahami oleh anak. Anak lebih familiar dengan kata mana. Di mana, kemana, yang mana. Lalu sementara si orang tua ini memaksakan anak itu harus bisa kata maha. Tanpa menjelaskan apa arti kata maha. Jadi saudara, kalau dia bingung, kalau itu kecampur-campur, keaduk-aduk, nggak heran.
Dan saudara, kalau saudara menggunakan satu metode tidak efektif, jangan dipaksakan metode itu. Saudara harus ganti dengan metode yang berbeda atau saudara beralih dulu. Karena Anda stres, anak juga stres. Ini kelihatannya orang tua yang stres tapi sudah kewalahan, akhirnya mereka lah yang mengerjakan. Ya, mereka yang bikinin semua PR, tugas daripada marah, daripada ngomel. Nah, saudara, ya, jadi kita melihat pandemi ini ibarat MRI. Jadi MRI itu saudara memperlihatkan kepada kita tuh punya penyakit apa sih? Jadi kalau ada keluhan, gejala 4L ya, lelah, letih, lesu, lemas. Nah saudara ketika di MRI itu mau kasih lihat ini sakit apa? Ada apa nih? Di perut kah, di jantung kah, di paru-paru kah? Nah saudara, MRI memperlihatkan sebetulnya kita punya penyakit di dalam 4C. Emosi, komunikasi, interaksi, relasi. Inilah yang sebetulnya sudah ada. Namun pandemi ini memperlihatkan. Jadi kalau saudara bilang, dulu sebelum pandemi saya nggak marah-marah. Ya betul nggak marah-marah karena nggak ada kesempatan untuk marah baik waktu baik pun alasan. Sekarang dengan kondisi ekonomi, dengan pressure yang kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa leisure, saudara itu membuat kita goncang. Ya, akhirnya saudara di dalam emosi, komunikasi juga terpengaruh, interaksi dan relasi kita. Yang sebetulnya dulu itu sudah renggang. Dulu jarang ribut Bu, iya jarang ketemu, bagaimana mau ribut. Sekarang ketemu 4L lu lagi. Jadi saudara, ini ada satu istilah cabin fever. Bosan di rumah gitu ya. Ini istilah cabin fever umum digunakan di luar negeri saat badai salju tiba dan orang-orang akan terisolasi di rumah. Gejalanya apa? Oh macam-macam, turunnya gelisah, turunnya motivasi, gelisah, putus asa, sulit konsentrasi, pola tidur tidak teratur, berubah, sedih, depresi. Jadi saudara, umum tentunya ketika seseorang mengalami perubahan, itu mengalami stres. Jadi kalau sekarang Anda menjadi sensitif, ya bisa dimengerti. Kalau anak marah-marah terus, bisa dimengerti. Bahkan ada dikatakan seorang dokter anak, dia dapat pasien umur 2 tahun yang nggak bisa tidur. Saudara jarang ya anak kecil nggak bisa tidur. Ya karena stres. Jadi saudara, kita mau melihat sekarang ini kita di stres atau kita di stretch. Ya, mau kita lagi ditekan atau sebetulnya Tuhan lagi stretching kita. Di stretch itu yang artinya sekarang jadi kita bisa bertambah fungsi jadi guru, ya tukang masak iya, ini baru makan pagi selesai, mesti pikirin makan siang, bentar lagi makan sore, ini belum tiap 15 menit buka tutup kulkas. Dan saudara sebetulnya sedang di stretch oleh Tuhan untuk kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Secara stretching kita itu, Anda kebayang nggak kalau Anda nge-gym, Anda kan mesti stretch ya. Anda sebelum berenang juga Anda mesti stretch. Supaya apa sih? Supaya lentur otot-otot Anda. Betul? Dan dengan stretching itu sebetulnya kita sedang menguatkan otot-otot. Jadi saudara, life doesn't get easier. You just get stronger. Jadi hidup ini nggak akan menjadi lebih mudah. Jadi Anda harus lebih kuat. Nah, jadi saudara, ayo begitu kita mau menguatkan otot-otot hati kita. Kita menguatkan, nah itu kita mesti stretching saudara ya. Mesti angkat barbel ya. Mesti ditarik tangan, kaki, semua saudara. Ya. Nah, jadi saat ini saudara apa sih yang paling penting? Yaitu kesehatan mental kita. Ya, karena apa? Bisa terganggu. Stres, sedih, depresi, cemas, halu. Nah ini ada istilah ya sekarang halu, bipolar saudara. Yang muncul biasanya pada anak-anak menjelang remaja.
Jadi masalah kesehatan mental bisa dilihat dari ada gangguan perilaku, gangguan emosional, gangguan perkembangan dalam belajar, ya, makin enggan, nggak mau belajar, gangguan hubungan, relasi dengan saudara, dengan orang tua. Jadi bukan hanya kesehatan fisik yang penting, kesehatan mental juga penting. Tentu kita mau bahwa ketika mental kita sehat, fisik kita menjadi sehat, ya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam raga yang sehat terdapat mental yang sehat. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Jadi saudara, bagaimana kalau kesehatan mental itu baik, saudara, ya, dia mengetahui memaksimalkan potensi dalam diri. Pasti dia akan semangat belajar. Bagaimana dia bisa mengatasi rasa stresnya, tertekannya. Dia juga belajar lebih produktif dan memiliki hubungan yang sehat, relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi tanda-tanda adanya gangguan mental ketika kita melihat anak menarik diri, masuk kamar, kunci pintu, sering sedih, tahu-tahu nangis, nggak ada alasan, takut tanpa alasan, atau justru bersikap agresi, menyerang, baik dengan kata-kata maupun dengan fisik, menurunnya prestasi akademik, lalu adanya gangguan makan, nggak mau makan, atau justru sekarang tambah banyak makannya, jadi pelarian, tidak berminat melakukan kegiatan normal, nggak malas mandi, malas ngapa-ngapain, sulit konsentrasi. Nah, saudara, ini yang ada, menyakiti diri. Saudara, menyakiti diri macam-macam, ya, termasuk nggak mau makan, termasuk juga cutting-cutting, bahkan mau bunuh diri. Jadi gangguan mental nggak bisa dilihat sebagai sesuatu yang dia stres aja. Ya sudah, ntar juga sembuh sendiri kok. Ya kalau sembuh, masalahnya kalau nggak sembuh. Masalahnya saudara ini akan increase, meningkat. Dan akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Jadi saudara, kalau sakit kita butuh apa ya? P3K ya. Ini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi P3K di sini adalah penerimaan, perubahan, pengampunan. Dan semua ini kuncinya satu, yaitu kasih. Jadi saudara, penerimaan, perubahan, pengampunan. Itulah yang harus dilakukan orang tua. Kepada diri sendiri, kepada anak, kepada pasangan. Jadi saudara, penerimaan, apa yang pertama-tama saudara terima? Diri saudara. Kalau diri saudara saudara bisa terima, maka saudara akan bisa terima pada kondisi. Kondisi kita nggak tahu ya, kondisi itu kan sesuatu yang mungkin bukan gara-gara kita, tetapi gara-gara orang lain. Apapun itu akan lebih mudah kita terima kalau kita terima kondisi diri kita, keadaan diri kita, reaksi diri kita. Saudara-saudara mesti berdamai dengan diri. Karena kalau saudara nggak berdamai dengan diri, sebetulnya saudara sedang tidak berdamai dengan Tuhan. Segala yang terjadi di dalam hidup kita ada intervensi Tuhan. Termasuk tentunya kondisi pandemi ini. Kita melihat Tuhan itu berkuasa. Dia maha kuasa, maha besar. Tapi dia juga maha kasih, maha tahu. Jadi dia tahu nggak pandemi ini? Dia bisa nggak mengendalikan? Bisa. Sekejap. Kalau Tuhan mau langsung lenyap. Bisa. Tapi Tuhan mau pakai pandemi ini untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita tidak mengerti. Siapa kita bisa mengetahui skenario Allah? Siapa kita bisa menyelami pikiran Allah? Kita ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Kita ikuti saja apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita.
Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri, menerima diri, kita mampu menerima orang lain. Sehingga konflik-konflik bisa diredam. Kenapa sih kita sulit menerima? Karena kita punya ekspektasi yang salah. Kita pikir, ya seandainya kamu, seandainya dia. Sudah kata seandainya itu if. Kalau. Ini kan sesuatu yang diawang-awang. Enggak sesuai dengan harapan, enggak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau harapan, ekspektasi itu jauh dengan kenyataan dan realita, maka yang ada frustrasi. Saudara, frustrasi tentu itu awal daripada saudara stres dan akhirnya depresi. Jadi saudara, ekspektasi, harapan yang salah itu membuat saudara juga bisa menghakimi, menyalahkan. Ini sih gara-gara kamu. Mama jadi begini. Saudara bahkan menyesali kalau saja kamu tidak melakukan ini. Lalu pola pikir seharusnya kamu. Saudara, kata seharusnya itu adalah saudara apa? Ketika saudara mengatakan seharusnya, artinya saudara sedang menuntut. Bukan menuntun. Apa sih fungsi kita sebagai orang tua? Kita menuntun anak. Sama, Roh Kudus menuntun kita. Tuhan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Saudara, orang tuh kalau dituntut itu seperti dipaksa. Anda nggak mungkin ya menuntut tanpa paksaan. Pasti Anda yang namanya menuntut, Anda memaksa. Anda harusnya menggenggam bukan mencengkram. Siapa sih yang mau dicengkram? Pasti akan segera melepaskan diri dari cengkraman. Jadi ketika Anda menuntun, Anda pasti akan jalan beriringan. Ketika Anda menuntun, Anda pasti akan bersama-sama. Tidak mungkin Anda jalan duluan di depan, sementara anak di belakang. Itu namanya menyeret, bukan menuntun. Di dalam Anda menuntun, ada interaksi, ada relasi, ada komunikasi. Dan yang dituntun rasa aman dan nyaman. Sehingga saudara, kenapa saat ini relasi menjadi lebih penting daripada prestasi? Kalau relasi bagus, saya percaya prestasi akan meningkat. Anak yang dia tahu kalau dirinya disayang, dan bukan hanya tahu, tapi dia merasakan dirinya disayang, dia juga akan sungkan untuk menyakiti Anda. Dia pasti tidak mau mengecewakan Anda. Anak yang memiliki relasi yang baik dengan dirinya sendiri, pastilah dia mau produktif. Dia mau berkembang. Dia bisa menjawab tantangan. Bagi dia akan memiliki semangat. Saudara, bukankah di saat ini yang hilang adalah relasi dengan adanya social distancing? Manusia itu human being yang adalah relational being, social being. Jadi begitu nggak keluar rumah, nggak ketemu teman, anak-anak stres lah. Biasa dia di sekolah bisa lari-larian, bisa tangkep-tangkepan, dorong-dorongan dengan teman. Sekarang nggak bisa. Hanya dibatasi dengan 4 dinding saja. Jadi saudara, ketika kita tahu anak-anak pun bergumul, saya harap saudara punya compassion. Saudara memiliki compassion itu untuk punya belas kasihan. Saudara, kalau relasi baik pasti prestasi juga baik. Jadi kapan kita melihat kesalahan sebagai kelemahan, kesalahan sebagai kenakalan atau kejahatan? Saudara, kesalahan sebagai kelemahan sesuatu yang tidak disengaja, tidak tahu, tidak mengerti, karena itu kelemahan dia. Tapi kesalahan yang dilakukan sebagai bentuk kenakalan, karena ada motif jahat di dalamnya, ada kesengajaan. Dan saudara, kalau seperti itu, inilah yang dikoreksi. Enggak semua kesalahan harus dikoreksi, saudara.
Sehingga kenapa relasi harus saudara jaga. Terimalah anak apa adanya, bukan ada apanya. Bahkan ketika dia melakukan kelemahan, kesalahan yang karena dia tidak tahu, tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tapi saudara, kalau sebagai bentuk kejahatan pemberontakan, ya saudara koreksi anak. Jadi di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, perhatikanlah ini baik-baik saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Allah. Saudara, ubahlah sudut pandang Anda. Tadi bagaimana saudara melihat kesalahan anak tidak semata-mata. Saudara harus melihat itu sebagai kegagalan, sebagai kenakalan. Saudara hati-hati. Ya. Saat ini saudara terimalah dia. Terima dia dengan apapun kondisi dia. Saudara bicara sudut pandang, saudara saya punya ilustrasi. Ada satu waktu di gerbong kereta, itu ada 2 anak kecil berlarian, bercanda, teriak-teriak, sehingga mengganggu seluruh penumpang. Penumpang ini gelisah, mulai mencari siapa orang tuanya. Ada satu bapak-bapak yang kelihatannya itu ayahnya sedang buka-buka handphone. Ditegurlah ayah ini. Pak, Bapak nggak lihat anak Bapak tuh mengganggu kami. Lalu si ayah ini mengatakan, saya minta maaf. Saya sedang bingung. Saya harus mengatakan apa kepada anak-anak saya. Sementara di stasiun berikutnya, kami akan menjemput jenazah ibunya. Saudara, seluruh penumpang di gerbong itu terdiam. Tidak ada yang satu, ada yang keluarin coklat, ada yang keluarin permen kasih anaknya. Ada yang tepuk-tepuk pundak si ayah, tabah ya. Sementara si anak ini tetap sama, lari-larian, bercanda. Tapi apa yang berubah? Orang-orang di kereta itu. Sekarang mereka melihatnya berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga mereka memiliki belas kasihan. Secara belas kasihan akan mengubah sudut pandang kita. Yang tadinya kita judging, menghakimi. Kita bisa jengkel, bisa kesal. Tapi kalau belas kasihan, itu akan membuat saudara mengasihi. Bukan mengasihani. Dan Tuhan menginginkan belas kasihan kita, bukan? Bukan korban persembahan. Tapi hati yang memiliki belas kasihan. Karena bagi Tuhan hati itu penting. Ubah speed Anda dalam mendengar dan bicara. Cepat mendengar, karena dulu kita lambat mendengar, cepat bicara dan cepat marah. Ayo berubahlah. Berubah mindset Anda. Jadi bukan hanya pembaharuan budi saudara, tapi sekarang saudara lebih melihat sesuatu yang bukan bernilai sementara, tapi bernilai kekal. Saudara mengizinkan hal-hal itu terjadi karena sebagai proses pembentukan Tuhan. Kalau Tuhan saja mengizinkan, masa saya enggak. Untuk melihat anak-anak gagal. Membiarkan mereka melewati masa-masa sulit ini. Diproses oleh Tuhan. Atau kita berpikir, kalau saja ini hari terakhir, apa yang harus saya lakukan? Jadi saudara, penerimaan adalah awal dari penghargaan. Ya, menghargai tentu bukan karena berapa besar harga, ya, atau kehebatannya, kepintarannya. Tapi Anda menerima dan menghargai karena Anda tahu berapa besar nilainya bagi sang pemiliknya yang agung, yaitu Tuhan.
Yang kedua, saudara, berubah. Kalau ada orang ngomong begini, memang saya orangnya begini. Saudara, orang itu fokusnya pada diri. Dan dia nggak bisa melihat kebutuhan orang lain, sehingga yang dia anggap yang harus berubah itu orang lain. Saudara, sebetulnya siapa sih yang harus berubah dulu? Kalau kita mau orang lain berubah, Andalah yang harus berubah lebih dulu. Jadi saudara, berubah dalam hal apa? Dalam hal karakter. Karakter sabar. Saudara, dibentuk dari mana? Dari kejadian-kejadian yang membuat kita tidak sabar. Dan di situ saudara sedang dilatih sabar. Kalau saja ada pil sabar, saya pasti sudah beli. Karena apa, saudara? Sabar itu tidak bisa instan. Sabar itu harus melalui kejadian-kejadian yang membuat kita tidak sabar. Arti kata sabar adalah patient. Patient itu pasien, saudara. Jadi ketika pasien, pastilah saudara ada sulit, sakit, susah, sulit tidur, sakit, nyeri, susah makan, dan ini semua penderitaan. Jadi saudara, yang namanya patient, sabar, itu menunjukkan situasi kita adalah situasi di mana yang tidak enak, menderita. Ada pergumulan di dalamnya. Jadi sabar apa definisinya? Menanggung kesulitan, penderitaan tanpa batas waktu. Kalau ada orang bilang saya sudah habis kesabaran saya. Itu namanya bukan sabar. Karena sabar itu nggak pernah habis. Karena dia tidak ada batas waktu. Sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Jadi saudara, sabar berhubungan dengan penantian. Karena tidak ada batas waktu. Jadi menunggu. Sampai kapan? Nggak tahu. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Di dalam menunggu saudara harus belajar menahan diri. Menunda keinginan. Kepuasan. Saudara harus tunggu. Nggak bisa sekarang ke mall, makan di restoran. Saudara harus tunggu sampai situasi lebih baik. Saya bisa membayangkan bagaimana waktu dulu Surabaya ketika dilanda COVID-19 ini. Wah, pastilah Anda stres ya. Kemana-mana kita harus mencurigai bahwa orang OTG ya tanpa gejala. Saudara, bagaimana kita sekarang menjadi bijak? Ya, kenapa? Karena kesabaran itu berhubungan dengan pengendalian diri. Saudara mampu mengendalikan. Oleh karena itu, patience is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Anda harus belajar melambatkan langkah Anda supaya bisa berjalan beriringan. Anda harus bisa mengikuti proses. Di dalam mengikuti proses pasti ada progres. Ayo sabar. Orang yang sabar menguasai kota. Orang yang sabar dicintai Tuhan. Karena di dalam kesabaran berarti saudara bisa mengikuti proses-proses yang akan terjadi. Yang sedang terjadi. Dan saudara akan tahu nanti hasilnya nanti. Kalau kita sabar, tapi sabar saja. Dan sabar itu pasti berhubungan dengan penerimaan. The capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Kenapa bisa nggak marah dan nggak kesel? Karena bisa melihat dari sisi positif. Dengan apa caranya? Berarti mengubah sudut pandang. Dengan menerima kelemahan, kesalahan, kegagalan yang ada. Jadi saudara, perubahan itu awal dari pertumbuhan. Anda bertumbuh di dalam karakter menjadi serupa Kristus. Begitu saudara sabar, karakter-karakter lain akan mengikuti bagaimana saudara akan menjadi tabah, menjadi tekun. Jadi saudara pasti saudara harus berubah. Kalau mau anak berubah. Kalau mau pasangan berubah. Dan yang ketiga, P3 ya. Yang pertama penerimaan, 2 perubahan, 3 pengampunan.
Apa itu pengampunan? Sebuah keputusan yang menyakitkan. Bayangkan saudara, ada berapa kata kerja di sini? Menyakitkan, menerima, melukai, dan membentuk. Jadi kita bisa membuat keputusan, dan keputusan ini saya tahu nggak enak. Pasti ada rasa sakit waktu saudara mengatakan I will forgive, saya mau mengampuni. Rasanya sesuatu yang Anda harus lepaskan pengampunan itu. Dan ketika saudara melepaskan pengampunan, Anda sedang melepaskan hak. Hak bahkan untuk dilukai kembali. Karena syarat pengampunan nggak ada syarat yang gini, ya saya akan ampuni kalau kamu nggak melakukan lagi. Loh, kalau kamu nggak melakukan lagi, berarti saudara mesti tunggu sekian lama sampai Anda betul-betul bisa membuktikan dia tidak akan melakukan lagi. Dan saudara bilang saat itu saya baru mengampuni. Jadi kalau saudara ngomongnya begini, saya akan mengampuni kalau kamu tidak melakukan lagi. Nah, saudara, itu bukan pengampunan. Karena apa? Pakai syarat. Dan syarat itu saudara harus melihat secara batas sampai kapan begitu. Sampai kapan bahwa dia bisa berubah, saudara. Apakah menjamin dia nggak akan melakukan lagi? Saudara pasti saudara akan akan diikat. Karena pengampunan itu ketika saudara bisa membebaskan diri. Dendam itu ketika saudara itu dijerat. Saudara dijerat oleh dendam. Saya membayangkan itu yang saudara bawa adalah bola besar, bola besi hitam yang ada di kaki saudara. Saudara tidak bisa move on. Bagaimana saudara bisa bergerak dengan beban yang begitu besar? Mungkin bisa saudara seret sedikit, tapi saudara tidak bisa berlari dengan bola besi yang ada di kaki saudara. Jadi saudara, pengampunan, keputusan yang menyakitkan, menerima orang yang melukai kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, memproses kita, menjadikan kita lebih baik. Tuhan pakai itu menjadi alat. Saudara mengingat bagaimana Yusuf mengatakan sekalipun engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik. Jadi tidak ada luka yang sia-sia, saudara. Tidak ada luka yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada luka yang tidak Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan di situ Tuhan akan pakai untuk melatih kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan di situ kita bisa mengalami anugerah Allah. Ketika saudara punya power, kuasa untuk mengampuni, tentunya karena saudara sudah mengalami anugerah pengampunan. Karena saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi itulah yang menolong saudara sebetulnya punya kekuatan, kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Jadi forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves. Kita lakukan itu bukan hanya untuk orang itu, tapi kita lakukan untuk diri kita supaya kita sembuh dan move on. Jadi pengampunan merupakan awal dari pemulihan. Dari kesembuhan. Saudara, kita bicara tadi soal sakit kan? Soal sakit, saudara. Sakit mental, sakit apapun. Butuh dipulihkan, butuh disembuhkan. Dan dari mana pemulihan itu terjadi? Dimulai dari menerima pengampunan Tuhan. Menerima kesembuhan dari Tuhan kepada diri. Sehingga orang sehat yang bisa membantu orang sakit. Kalau sakit, menolong orang sakit sulit sekali ya. Sehingga kita juga dimampukan mengampuni orang lain. Dan ini semua karena kasih. Love. Love, it always protect. Selalu melindungi, selalu trust, selalu punya pengharapan. Dan selalu tahan uji, saudara. Dia bisa sabar menanggung segala sesuatu karena kasih. Kasih tidak pernah berkesudahan. Kasih tidak pernah gagal. Jadi saudara, saya akan berikan satu klip ya tentang bagaimana proses pengampunan. Ya.
Sudah berapa lama kita ada di rumah saja? Seperti ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Kalau berlibur pun, saat-saat liburan paling hanya 1 minggu, 2 minggu. Tapi sudah beberapa bulan kita di rumah. Dan kita masalahnya tidak boleh keluar dari rumah kalau tidak penting. Jadi kita akan ketemu dengan orang yang sama, yaitu anggota keluarga dan 4L, lu lagi, lu lagi. Di situ terjadi konflik dan konflik akan meningkat. Karena apa? Karena kita akan melihat keburukannya, kejelekannya. Dan itu sesuatu yang tentu kita tidak harapkan. Pasti kita kesal. Dan kalau kesal, Anda marah. Dan ketika Anda marah, stres. Oleh karena itu, pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikis. Orang-orang makin banyak keluhan secara fisik yang disebabkan dari psikis. Berapa banyak rumah tangga yang tambah retak, konflik lebih banyak terjadi, bahkan berujung kepada perceraian. Demikian juga dengan sibling, kakak dengan adik, yang sehari-hari mereka biasanya bertemu dengan teman. Sekarang teman mereka itu hanya saudara kandungnya. Yang satu iseng, yang satu cengeng. Tiap hari terjadi pertengkaran, keributan, berebut ini dan itu. Jadi makin kita ada di rumah, makin tidak betah. Ketika kita menghadapi anak ataupun pasangan, mereka juga punya kelemahan. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Natur kita natur dosa. Masih bisa nggak kita melukai orang? Bisa. Masih bisa nggak kita terluka? Bisa. Dan kita justru lebih terluka oleh orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita berharap mereka tidak melakukan itu. Bukti mengasihi mestinya tidak melukai. Itu anggapan kita. Tapi ternyata salah. Anda sedang hidup dengan orang-orang yang punya kekurangan di samping kelebihan, yang punya kelemahan di samping kekuatan. Kalau mereka membuat Anda terluka, wajar. Tapi yang penting luka itu harus sembuh. Jadi bagaimana kita bisa sembuh? Enggak ada cara lain kecuali Anda mengampuni. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan sedang membohongi diri Anda bahwa Anda terluka. Mengampuni adalah ketika Anda mau menerima bahwa Anda sedang terluka. Dan Anda mau menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Anda mengampuni bukan karena dia minta ampun atau minta maaf pada Anda. Anda mengampuni karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Anda mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni Anda. Dan Tuhan sudah mengampuni dia. Masalahnya ketika Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ataupun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib. Karena Tuhan mengatakan aku sudah membayar lunas kesalahan mereka. Sehingga Anda tidak perlu lagi menanggung sakit hati itu. Kalau Anda tidak mengampuni, artinya Anda belum menerima anugerah pengampunan dari Allah. Orang yang dendam itu ibarat ada segenggam sampah di bawah bantal tempat dia tidur. Tidak terlihat wujud sampahnya, tetapi tercium baunya. Itulah dendam. Dendam itu Anda tidak perlu melihat orangnya. Setiap kali mengingat orang itu, Anda akan kesal, timbul sakit hati. Dan sudah pasti tidak ada sukacita. Sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, sakit hati harus diselesaikan. Selesaikan dengan siapa? Dengan dia. Dia belum minta maaf? Oke, bukan itu tahapannya. Tahap pertama, Anda selesai dengan diri Anda. Caranya, Anda datang kepada Tuhan. Anda mohon ampun kalau Anda belum bisa mengampuni. Hanya karena anugerah pengampunan yang kita terima, itu yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya karena kasih Tuhan
yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu untuk menutupi kesalahan dan dosa. Mengampuni adalah sebuah keputusan, mau mengampuni atau tidak. Ketika Anda mau mengampuni, tahap demi tahap Anda akan lalui. Apakah sakitnya langsung hilang? Tidak. Tapi percayalah, berangsur-angsur akan hilang. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, atau Anda mengingat orang itu, Anda sudah tidak sakit lagi. Mengampuni bukan demi orang yang bersalah terhadap kita. Mengampuni demi kita yang terluka. Mungkin dia nggak pernah sadar akan kesalahannya, apalagi dia minta maaf. Apakah selama dia tidak minta maaf, tidak mengakui, Anda terus menyimpan kesalahan dia? Dan yang Anda simpan adalah sampah. Hati Anda harus bersih. Setiap saat kita siap dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah hati kita bersih? Oleh karena itu, kitalah yang harus memutuskan. Hati saya bersih dari sampah-sampah kesalahan orang lain. Saya selesaikan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Dan saya tahu Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan urusan kita balas-membalas. Penghakiman ada pada Tuhan. Mari kita mengampuni lebih dulu anak-anak kita, pasangan kita, sehingga mereka belajar mengampuni kita, mengampuni sesama. Karena mengampuni itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita saling mengampuni karena kita saling mengasihi. Iya, saya kembalikan kepada moderator. Bolehkah kita bersama-sama memberikan virtual applause sekali lagi untuk Ibu Charlotte? Terima kasih ya Ibu Charlotte, saya diberkati sekali. Dari sekian banyak poin, kalau ada satu hal yang saya akan sangat ingat adalah ada kata-kata adalah penerimaan adalah awal dari penghargaan. Jadi acceptance precedes change. Jadi kalau kita sabar, pasti suatu saat nanti akan terjadi perubahan. Oke, sekali lagi sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dapat dikirimkan sekali lagi ke Q&A Miss Lina. Saya ingin membagi-bagikan hadiah terlebih dahulu untuk teman-teman semua, untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya akan memberikan 3 pertanyaan terbuka untuk semuanya, untuk teman-teman guru, untuk teman-teman staf, untuk Bapak dan Ibu, Papa Mama yang telah hadir saat ini. Pertanyaan pertama, cepet-cepetan ya, yang paling cepat dan yang paling benar. Dikirimkan ke saya, ke Rian Wardana. Oke, saya akan memilih 3 orang. Saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang paling cepat dan yang paling benar akan saya berikan hadiah. Tim kami memberikan hadiah. Oke, pertanyaan pertama. Siap, Bapak dan Ibu? Pertanyaan pertama. Tadi Ibu Charlotte sempat menyebutkan pandemi ini ibarat MRI. Ada 4 penyakit dalam, 4 C. Apa saja 4 C itu? Tolong bisa di chat ke saya. 4 C. Apa aja? C apa? C apa? Oke, saya sudah dapat pemenangnya. Saya sudah dapat pemenangnya. Ibu Lucy Rudi. Selamat Ibu Lucy Rudi. Jawaban yang benar adalah yang pertama, emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Selamat ya Ibu Lucy Rudi. Oke, Ibu Lucy Rudi nanti akan dikirimkan, akan dihubungi oleh tim kami ya, Ibu Lucy Rudi. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Oke, siap? Nah, ini gampang, teman-teman. Saat ada hal-hal yang harus dilakukan agar kita dapat mengantisipasi gangguan mental. P3K. Apa saja?
Astaga, pertanyaannya baru dimulai. Miss Lydia sudah menjawab. Miss Lydia, ya, penerimaan, perubahan, pengampunan, dan kasih. Miss Lydia nanti akan dihubungi oleh tim kami ya. Jadi yang pertama Ibu Lucy Rudi, kemudian pertanyaan kedua dimenangkan oleh Miss Lydia, MSCS Miss Lydia. Pertanyaan terakhir. Yang terakhir ya teman-teman. Lengkapi kata-kata berikut ini. Perubahan adalah awal dari, silakan. Oke, saya sudah dapat. Miss Monica. MSCS Miss Monica. MSCS Miss Monica ya. Jadi jawabannya adalah perubahan adalah awal dari pertumbuhan, teman-teman. Oke. Nah, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Tim kami akan menghubungi Miss dan Ibu yang memenangkan hadiah. Oke, selamat sekali lagi. Saya ingatkan sekali lagi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa dikirimkan ke Q&A Miss Lina, dan pada akhir dari sesi ini nanti akan ada seminar evaluasi Bapak dan Ibu dapat mengisi agar kami dapat membagikan materi seminar pada hari ini. Untuk itu jawab setelah ini saya akan dibantu oleh Miss Selvin sebagai moderator pada seminar hari ini. Silakan Miss Selvin. Terima kasih Mr. Rian. Selamat pagi para hadirin Bapak Ibu orang tua, guru-guru MSCS, juga staf-staf MSCS. Tentunya selamat pagi Ibu Charlotte, senang sekali mendengarkan 45 menit, terasa begitu cepat Bu. Tentunya kita akan menggali banyak, bertanya banyak, belajar banyak. Bagi Bapak Ibu, orang tua, guru-guru staf, ini waktunya untuk mengingat kembali apa yang kita alami selama ini, kesulitan-kesulitan boleh kita sampaikan supaya kita juga bisa belajar dari Bu Charlotte. Sejauh ini ada beberapa pertanyaan Bu, mungkin untuk setiap pertanyaannya kita punya 5 menit untuk menjawab. Yang pertama, bagaimana menyiasati anak yang ekstrovert, yang suka bermain dengan teman, sementara di masa pandemi ini semua serba terbatas dan dilakukan di rumah. Silakan Bu Charlotte, masih di mute, boleh di-unmute dulu. Ya, tentu saja buat anak-anak yang ekstrovert, memang kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain itu besar. Tapi bukan artinya sama sekali jadi terhambat, karena di rumah juga orang yang ditemui mama papahnya, saudaranya, orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau dia kangen ketemu teman, ya nggak apa-apa juga. Bisa WA call, bisa pergi ke rumah teman, tapi ketemunya ya yang satu di mobil, yang satu depan rumah gitu kan. Jadi artinya dadah-dadahan gitu ya. Jadi kita menyiasati. Kondisi ini kan memang nggak bisa kita bawa ke mall, kerumunan, apalagi kalau anak di bawah usia berapa gitu ya. Jadi memang harus dengan Anda memang harus terlibat. Jadi sebagai orang tua, bagaimana sekarang lebih ditingkatkan ngomongnya, ngobrol, interaksi Anda. Jadi saya rasa kita meminimalisir untuk membuat dia nggak nyaman, ya. Jadi kalau dia udah mulai bosen-bosen, ya yuk kita masih bisa ke depan rumah, kita masih bisa keliling, ya kita keliling di mobil, kita jalan, ya kita ngelihat ada orang juga, gitu ya. Lalu dia bisa juga telepon teman, bisa mau telepon guru, ya silahkan. Artinya memang dia membutuhkan orang, ya. Jadi tetap bisa, ya. Karena Anda kan nggak tinggal di pulau sendirian, yang nggak ada koneksi WiFi. Nah. Itu sih baru benar-benar stres deh ya. Jadi kita masih ada di tengah-tengah orang gitu ya, cuman dibatasi saja. Baik, jadi ternyata tidak terhambat itu ya Bu, karena tentunya anak-anak ini masih dikelilingi oleh orang-orang dan kita bisa menyiasati
tentunya dengan pendampingan kita. Namun apa juga bisa dilakukan aktivitas-aktivitas di rumah itu untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang ekstrovert itu, Bu? Ya, artinya ketika dilakukan bersama-sama, misalnya dengan melibatkan dia mempersiapkan makanan, misalnya, ya. Jadi ada keterlibatan. Jadi anak ekstrovert kan nggak bisa walaupun di situ sama-sama, tapi masing-masing. Nah, ini yang membuat dia kesepian. Ya bukan soal nggak ada orang, tapi dia seperti tidak terhubung. Nah, buat anak ekstrovert, bagaimana dia bisa get connected, bisa selalu terhubung. Jadi Anda libatkan, ya. Ini mumpung kita nggak bisa keluar ke restoran, kita bikin restoran di rumah, main restoran. Entah dia yang menyiapkan, kita yang jadi tamu, atau dia yang jadi tamu, kita yang jadi koki, main salon-salonan, ya. Sekarang kan nggak ke sekolah, berarti bisa manicure, pedicure, ya, kerimbat, apa saja bisa dilakukan, ya. Jadi tinggal bawa saja suasana yang di luar, bawa masuk ke dalam, ya. Jadi yang penting memang banyak kegiatan offline, jangan online, saudara ya. Online itu udah cukup dengan belajar lewat online. Jadi tugas orang tua bagaimana melakukan kegiatan offline. Baik, berarti kita tidak hanya fokus kepada apa yang biasanya mereka dapatkan dari luar, tapi kita juga bisa melihat apa yang kita punya, yang di luar kita bawa ke dalam, seperti itu ya, Bu. Betul. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini, tunggu sebentar. Bagaimana menyiasati dan membangun digital disiplin dan tanggung jawab bagi anak-anak yang remaja, Bu? Disiplin dan tanggung jawab itu nggak bisa instan. Anda harus mendisiplin atau melatih tanggung jawab sejak dini. Tadi saya bilang sabar. Kalau saja ada pil sabar, saya sudah beli. Kalau ada pil disiplin, saya juga beli. Saya cekokin anak-anak saya untuk langsung tahu-tahu bisa disiplin. Tapi ternyata kan memang tidak bisa. Jadi semua itu harus dilatih. Lalu bagaimana ketika anak sudah remaja? Kalau sudah remaja, gayanya Anda masih vertikal, nah itu yang nggak masuk. Ya, kalau Anda dengan gaya vertikal. Artinya, Anda hanya memberikan perintah dan larangan. Anak sudah mulai remaja, Anda mesti mulai masuk kepada horizontal. Artinya Anda harus masuk melalui relasi, melalui hubungan, bukan lagi melalui otoritas. Jadi ketika Anda membangun relasi, artinya dia tahu dia disayang, dia bisa merasakan kalau dia disayang, jadi knowing dan feeling-nya ada. Lalu ketika dia merasakan disayang itu, untuk dia juga bisa merespon sayang kepada kita orang tua, baru Anda boleh mendisiplin. Kalau enggak, disiplin itu bisa dibaca sebagai bentuk kebencian. Jadi salah paham, salah persepsi. Ya kan mama suruh-suruh ini kan karena mama nggak mau aku seneng gitu ya. Padahal demi kebaikan dia, orang tua akan bilang, ya kan demi kebaikan dia Bu. Iya, masalahnya dia nggak bisa melihat itu demi kebaikan kalau relasi belum pulih. Dia hanya melihat bahwa mama nggak suka kalau aku main game. Mama nggak seneng kalau aku chatting-chatting. Mama egois. Nah, saudara kalau sudah salah paham, saudara mau masuk pendisiplinan. Wow, mental. Jadi memang kenapa relasi itu penting sekali. Karena kalau relasi sudah baik, saudara ngomong apa juga didengar. Kalau relasi nggak baik, saudara ngomong apapun akan ditentang.
Nah, jadi ayolah menangkan dulu hatinya. Buat anak-anak remaja, Anda harus memenangkan hati. Memenangkan hati itu bukan menyenangkan hati semata-mata. Jadi menyenangkan hati itu hanya langkah awal. Anda punya goalnya adalah bagaimana Anda menangkan hati anak. Kalau Anda memenangkan hati anak, artinya si anak itu bisa mengasihi Anda, bisa respect dengan Anda, bisa memberikan kasih sayang kepada Anda. Jadi Anda tuh bisa dapetin sayangnya anak, respectnya anak. Kalau Anda berhasil menangin hati. Tapi kan menangin hati melalui Anda ngalah dulu. Anda ngalah sebetulnya untuk menang. Menangin hatinya. Jadi gimana caranya? Ya memang ya tiap keluarga punya keunikan sendiri di dalam pola relasi. Punya kekuatan sendiri. Jadi minta hikmat sama Tuhan. Gimana caranya Anda bisa memenangkan hati anak-anak Anda. Wah, Tiap berarti anak tahapannya, beda. Iya, kenapa? dimulai dari memenangkan hati terlebih dulu ya Bu. Ternyata tidak semudah langsung mendiktekan apa yang mereka harus lakukan begitu ya Bu. Betul. Tapi kalau kita sudah berhasil nantinya memenangkan hati anak, kita melihat anak itu terbuka dengan kita dan mendengarkan kita. Lalu bagaimana cara kita tuh menuntun anak itu untuk mengenal tanggung jawab dan melihat ekspektasi yang kita punya. Gitu. Dari situ Anda akan mudah memulainya. Nah, boleh nggak ya kita coba atur waktu kamu. Ini kamu punya waktu padat buat bikin tugas. Ada waktu-waktu luang. Waktu luangnya kita atur yuk. Apa yang mendukung tugas kamu. Ya, kalau kamu merasa tugas-tugas ini memberatkan kamu, apa yang bisa Mama bantu? Apa sih yang jadi keluhan kamu, pergumulan kamu? Saudara kalau sudah memenangkan hati mah, saudara nggak usah gali juga dia cerita kok. Dia cerita sama Anda dan dia mau nurut sama Anda. Nah ini yang sebetulnya menjadi kunci. Karena kalau Anda belum memenangkan hatinya, boro-boro dia nurut sama Anda. Yang ada, dia hanya mau menyakiti hati Anda. Bikin Anda kesel, bikin Anda marah. Nah, jadi nggak tercapai tuh disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab itu juga soal kebiasaan. Jadi bagaimana membangun habit. Nah, itu semua memang sejak kecil. Nah, tentunya bukannya nggak mungkin, tentu berubah. Siapapun manusia bisa berubah. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi harus dimulai tentunya. Tapi mulai dari mana dulu? Nah itu, mulai dari menangkan hatinya. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan yang masih berhubungan. Apakah jawabannya juga harus memenangkan hati atau bagaimana? Ini pertanyaannya, bagaimana caranya menghadapi anak yang berubah sekali? Biasanya sering cerita dengan detail, sekarang tertutup dan menunjukkan tanda-tanda gangguan mental tadi seperti malas mandi, malas makan, dan lain-lain. Kalau ditanya nggak cerita, kepinginnya cepat-cepat pergi aja kalau diajak ngomong. Ya, berarti kan dia tidak nyaman dengan Anda. Kalau dia nggak nyaman dengan Anda, ayolah Anda dong yang membuat diri Anda bisa senyaman mungkin dan bikin dia nyaman. Jadi jangan dengan pertanyaan yang sifatnya interrogatif. Kalau kok kamu nggak mau mandi sih? Bau tahu? Makan dong. Ini kan jam berapa? Kamu masih belum makan. Saudara, kalimat-kalimat saudara itu kalimat-kalimat tuntutan, tudingan, tuduhan. Aduh, sudah pasti anak nggak betah dekat Anda. Dia pasti akan segera pengen cepat-cepat pergi. Jadi boleh nggak Anda seperti begini? Anda nggak terganggu dengan kondisi dia. Karena motivasi Anda, satu, hanya bikin dia senang dulu, bikin dia nyaman. Kalau Anda tahu dia suka mangga, mungkin Anda bilang, mama bikin mangga, mama potongin mangga ya manis loh.
Jadi Anda tuh mesti ngadepinnya kayak ngadepin orang sakit. Kalau orang sakit, kan Anda pasti nggak tuntut. Ayo dong makan obatnya. Kenapa sih nggak mau makan obatnya? Udah tahu sakit. Nyusahin orang tahu. Nah, kalau udah kayak gitu, yang sakit tambah stres. Kalau udah stres, nanti stroke ya. Aduh, ayolah. Ini Anda harus dilatih sabar. Tadi ya, Anda yang sabar. Silahkan. Baik, jadi bagaimanapun kita harus mengkondisikan semuanya untuk membuat situasi yang nyaman ya Bu. Bagaimanapun juga kita harus improve komunikasi, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita ya. Luar biasa sekali. Kembali ke slide yang tadi Ibu sampaikan mengenai kita harus punya kemampuan untuk membedakan kesalahan anak itu sebagai kelemahannya atau kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya Bu? Tinggal lihat motifnya. Apa yang menjadi motif si anak? Kalau anak ini pecahin gelas karena kesenggol, ya itu karena kelemahan. Nggak sengaja. Tapi kalau dia ngangkat gelas, lalu dia bilang, ini ya Mami ya, ini kalau sampai Mami nggak kasih, aku banting ini gelas. Nah, itulah yang saya sebut kejahatan. Karena ada motif memberontak. Ya, nah jadi kalau ada, jadi motifnya pasti berbeda. Perilakunya mungkin bisa sama, ya, sama-sama pecahin gelas. Tapi ketika satu motifnya sengaja sama nggak sengaja, itu pasti beda kan? Betul enggak? Kalau Anda nggak tahu, Anda bisa bertanya, sebetulnya kamu ini, kamu tadi kenapa? Gitu. Kalau dia bilang aku enggak sengaja pecahin ini. Aku enggak tahu loh kalau ini surat penting aku robek, aku buang. Nah, pasti kelihatan kan? Kalau misalnya dia bilang, oh emang enggak penting kok. Semua surat aku buang-buangin. Pokoknya sekarang yang ada di depan aku buang. Nah, itu kan beda. Ya. Berarti ternyata kita juga boleh bertanya ya Bu, mengklarifikasi. Yes. Lalu bagaimana jika biasanya kan orang tua itu mengalami juga kendala untuk mengenali bahwa jawaban anak ini benar atau tidak. Mungkin kita merasa kayak mungkin jawabannya ini drama atau bagaimana. Anda kalau dekat sama anak mestinya sih Anda tahu anak itu bohong apa enggak. Mau lihat bohong enggak tuh mesti lihat matanya. Mata itu jendela jiwa. Jadi ya tapi ya lihai-lihayan ya. Yang mana lebih lihai? Ya itu tadi, kalau Anda dekat sama anak mestinya sih tahu. Ini dia lagi bohong apa jujur. Lalu kalau Anda masih nggak tahu, Anda harus anggap jujur aja. Tapi Anda alert. Karena kalau jujur, mestinya jawabannya konsisten. Anda mau tanya dari sisi utara, selatan, timur, barat, tetap jawabnya itu, nggak berubah-ubah. Tapi kalau sudah mulai bingung, jawabnya sudah mulai yang satu A, yang satu B, nah Anda mesti ragu. Ya. Jadi tentu karakter jujur itu juga sejak awal. Jadi dibangunnya sejak dini. Karena apa? Kalau sudah biasa bohong, bohong kecil jadi bohong besar. Kalau udah berani bohong, berani mencuri. Kalau udah berani mencuri, berani menipu. Makanya kenapa kebohongan harus dibereskan. Karena kalau tidak, dia akan bereskalasi. Jadi ya, Anda berproseslah dengan anak. Ya. Baik, berarti kita juga butuh secara konsisten untuk mengobservasi begitu ya Bu, untuk melihat perkembangannya, kekonsistenan jawaban dari anak tersebut ya. Ini juga ada pertanyaan, bagaimana memperbaiki hubungan Bu? Karena dari tadi kan Bu Charlotte sering menyebutkan bahwa ini perlu dimulai dari dini, itu perlu dimulai dari dini. Namun bagaimana untuk orang tua yang mungkin merasa sudah terlambat dan hubungan itu sudah tidak dekat atau bahkan rusak? Bagaimana memulai memperbaikinya? Rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi.
hubungan kita sama Allah itu rusak karena dosa. Jadi manusia dengan Allah rusak. Bagaimana cara Tuhan membangun kembali hubungan? Dengan reconciled. Reconciled-nya apa? Dengan Tuhan mengampuni kita. Dia sudah mengasihi kita sejak kita berdosa. Caranya kayak apa? Ya inkarnasi. Tuhan datang ke dalam dunia. Dia datang menghampiri kita yang berdosa. Jadi untuk Anda memulai hubungan dengan anak, Andalah yang datang kepada anak. Tentu saja hubungan yang rusak di antara manusia, ya pasti Anda juga terlibat di dalam kesalahan. Artinya sekalipun dia salah paham, ada hal yang mungkin Anda tidak bermaksud demikian. Tapi dibacanya salah, ya nggak apa-apa juga minta maaf toh sama anak. Jadi Anda minta maaf untuk apa yang sudah terjadi. Anda minta maaf untuk kondisi dia yang seperti itu. Anda yang harus datang dengan kerendahan hati. Karena permintaan maaf itu harus disertai dengan humble. Baik. Kalau anak merasakan Anda tulus, Anda humble, Anda mau membangun kembali relasi, saya yakin anak pasti mau. Walaupun perlu waktu ya untuk membangun kembali, misalnya tadinya dia menjadi nggak percaya dengan Anda, ya tapi ya masa mau sekali, 2 kali, 3 kali, terus saja 10 kali, 20 kali, ya pasti hancur juga hatinya yang keras. Ya, dengan kelemah lembutan Anda, dengan ketulusan Anda. Baik, berarti kita pun harus yang pertama datang ke anak, lalu menjadi real begitu ya Bu di depan anak. Tidak perlu sungkan juga kalau harus mengucapkan maaf gitu ya. Ada pertanyaan yang masih terkait Bu. Ini ada orang tua yang berpendapat bagaimana caranya mengarahkan anak itu untuk bisa tetap meneladani orang tuanya saat orang tuanya ini berusaha menjadi real dan terlihat kekurangan-kekurangannya. Dan yang mungkin yang dominan yang dilihat tuh malah bukan teladannya begitu Bu. Kita kan jadi orang tua tuh nggak sempurna ya. Jeleknya ada bagusnya. Lalu sekarang yang dilihat anak ya jeleknya tok. Ya Anda mesti bisa berani terbuka dengan anak. Yang artinya papa minta maaf nih, papa masih melakukan yang jelek. Ya Anda minta anak berdoa buat Anda bahkan. Doakan papa ya, papa berusaha mau melakukan yang baik. Kalau anak melihat Anda berusaha berubah, saya kok yakin ya, itu yang diteladani. Tapi kalau Anda defensif dengan mengatakan, ya kamu lihat jeleknya papa aja. Bagusnya papa ya kamu nggak kelihatan. Nah, kalau Anda defensif kayaknya juga anak makin nggak respect dengan Anda. Jadi Anda kalau mau dihormati oleh anak, nggak ada cara lain ketika Anda merendahkan hati ya. Bukan rendah diri ya. Rendah diri itu minder. Kalau Anda sedang merendahkan hati, Anda itu sedang melepaskan ego. Nggak ada gengsi. Dan buat Anda nggak usah ada pride yang Anda mesti pertahankan. Wah, saya kan orang tua, dia kan mesti hormat sama orang tua. Nah, nggak ada. Itu nanti hormat itu akan datang dengan sendirinya. Kalau Anda bisa dengan tulus, ya, dengan humble tadi, lalu Anda lemah lembut, kok saya yakin ya, hatinya dimenangkan, begitu dia respect dengan Anda, maka dia akan melihat tuh hal-hal baik jadi kelihatan. Hal-hal baik kelihatan ya pasti akan memotivasi dia meneladani Anda. Jadi memang kita dulu yang berubah. Pantas nggak kita diteladani? Jadi memang di tengah kita berjuang dengan kelemahan kita. Ya tapi anak bisa melihatlah kita berjuang. Kita mau berubah.
Nah, itu harus bisa dilihat. Anak harus bisa melihat perubahan itu gitu loh. Kalau tadinya Anda sering marah, sekarang Anda berusaha untuk nggak marah. Tadinya Anda misalnya apa? Anda pakai kata-kata yang kasar. Nah, sekarang Anda mesti dilihat Anda berubah. Tidak ada kata-kata yang kasar. Perubahan itu pasti dirasakan oleh anak. Ya, jadi mau Anda dihormati, dihargai anak, menurut saya bukan dengan kita defensif, bukan justru dengan sikap kita yang berlebih-lebihan, tapi ya wajar aja tadi kalau istilahnya misal Vin, real, apa adanya. Sambil kita minta pertolongan Tuhan. Karena dalam hal ini, proses ini justru Tuhan mau mengajar kita melalui anak-anak kita. Jadi kita tuh belajar jadi orang tua, kita belajar bagaimana harus mendidik anak-anak kita justru melalui anak-anak kita. Ya, Tuhan pakai anak-anak kita, ya. Terima kasih Bu Charlotte. Jadi kita harus konsisten ya Bu dengan perubahan diri kita menjadi real, menjadi apa adanya, namun kita harus memilih harga yang harus dibayar gitu ya Bu ya, untuk supaya kita mendapatkan apa yang kita juga mau dari anak-anak gitu ya Bu. Iya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa dan bagaimana menghadapi anak remaja yang tidak pede di hadapan orang tuanya? Misalnya saat ikut lomba, merasa lebih nyaman bila orang tua tidak melihat. Masa pandemik ini, semua tugas yang harus direkam dilakukan sendiri dan tidak mau dibantu. Ya sebetulnya bagus kalau nggak mau dibantu. Artinya itu anak mandiri dan percaya diri bahwa dia bisa, dia mampu. Masalahnya, dia nggak mau dilihat sama orang tuanya karena bagi dia nggak nyaman. Entah mungkin komentar Anda, atau mungkin dia takut salah. Karena kalau salah mungkin dia dimarahin. Atau dia takut dituntut oleh Anda. Jadi saya pikir pasti adalah yang membuat dia tidak nyaman ketika dilihat oleh orang tua atau diketahui oleh orang tua. Ya balik lagi lah Anda yang harus bertobat, Anda yang harus berubah. Gimana supaya anak itu diterima apa adanya. Enggak apa-apa, kadang-kadang tuh komentar kita tuh judgmental ya. Kamu sih kurang ini, coba kamu begitu. Kita pikir ya kita sedang memotivasi. Tapi sebetulnya kita sedang, apa ya namanya ya, menghilangkan semangat. Mungkin bukan hanya itu ya, soal dignity, soal keberadaan, menghargai. Seolah-olah buat anak tuh kayak kita nggak nerima dia. Saudara tentu saja bukan artinya saudara harus memuji si anak. Kalau dia salah, bagaimana saudara puji? Tapi anak itu butuh penerimaan. Maksudnya Anda harus mengatakan it's okay. Enggak apa-apa. Maksudnya jangan salah, tentu Anda bilang bagus ya, itu malah nanti ya jadi masalah ya. Enggak, Anda harus mengatakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Dan termasuk ketika anak misalnya ngomong, Mama jangan lihat, enggak apa-apa kalau kamu enggak nyaman, ya. Ya, Mami hanya mau belum tentu dia butuh bantuan. Jadi Anda juga bilang, kalau kamu butuh bantuan silahkan Mami anytime. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sendiri, boleh enggak Mami lihat? Supaya Mami juga bisa kenal kamu lebih dalam. Bisa mengenal. Jadi kamu takut? Atau kamu malu? Atau kamu apa? Gitu. Bisa juga. Lalu nanti dia kan ngomong sebabnya apa. Dan Anda ya rekonsiliasi lah. Minta maaf begitu. Ya. Baik, kita tidak perlu memaksakan ya Bu, sebuah hubungan itu dibangun dari waktu ke waktu. Kita perlu saja menunjukkan toleransi kita, membuat
anak itu merasa nyaman dengan kita, begitu ya Bu. Wah, Betul. ingin sekali aslinya mendengar pengalaman yang Bu Charlotte alami dengan mungkin anaknya Ibu. Tapi nanti kalau masih ada ada waktu ya Bu, kita berlanjut ke pertanyaan yang lain dulu. Bagaimana menyiasati kondisi mental orang tua yang saat ini tidak tidak mau menjadi perpanjangan tangan sekolah di rumah. Ada kalanya orang tua memiliki keterbatasan ya, silakan Ibu. Ini maksudnya artinya pertanyaan dari guru? Ini belum disebutkan di sini dari Miss Tina, boleh dibantu ini dari guru atau dari orang tua? Maksudnya? Oh, ini dari orang tua Bu pertanyaannya. Lalu dia maksudnya mau apa? Menyemangati dirinya gitu? Bagaimana menyiasati kondisi mental orang tua? Maksudnya mengatasi kondisi mental saya sebagai orang tua gitu? Ya. Oh. Yang menjadi perpanjangan tangan sekolah, namun banyak keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua. Terima diri saja, nggak apa-apa. Jadi kalau saya nggak bisa, ya saya tanya sama guru. Bu, saya nggak ngerti nih, maaf ya, saya gaptek. Gimana caranya? Ya tanya. Ya, kalau Anda terus-menerus stres, ini gimana sih? Aduh, kapan sih pandeminya selesai? Ini gurunya bagaimana sih? Nggak mau jelasin. Kan saya yang repot. Saya ini, wah ya Anda kalau marah-marah begitu, ya bisa sakit jiwa. Jadi sekarang gimana mengatasi itu? Kalau Anda stres, ya minum air 2 galon. Bukan ya, nanti kembung. Anda harus punya, tadi saya bilang penerimaan diri. Kalau Anda nggak bisa, nggak apa-apa, akui. Akui kalau Anda nggak bisa. Lalu Anda juga butuh diri Anda sendiri. Kalau Anda rasa burn out, jenuh, Anda masuk obat yang paling ampuh. Tidur. Tidur. Tapi jangan pakai obat tidur. Tidur. Bangun tidur tuh seger. Bangun tidur tuh nggak frustasi, nggak kesel. Kecuali mimpinya diuber-uber apa gitu ya. Ya Anda jadi tuh jangan gini loh. Anda udah stres nontonnya drama Korea. Udah nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Karena sampai ratusan episodenya. Lah ya Anda bagaimana ya tambah stres itu. Tambah mengasihani diri. Ya, belum lagi nonton film sedih-sedih. Oh ya sama nasibnya. Waduh. Ya Anda makin terpuruk. Ya, Anda harus bangkit. Anda bisa, kalau Anda rasa Anda burn out banget, Anda keluar aja. Anda bisa keluar dari rumah, mau jalan-jalan ya jalan-jalan lah. Jalan-jalan sebentar untuk Anda kalau mau teriak ya teriak di mobil gitu kan. Supaya Anda lebih sehat ya. Ada me time. Mungkin 1 hour dalam satu minggu ya Anda keluar kalau Anda jenuh. Atau Anda harus punya mentor. Anda berbicara kepada mentor Anda. Ya, emang kita tuh hidup tuh membutuhkan mentor. Anda kemukakan kesulitan Anda. Jadi enggak apa-apa. Ya, setiap kita bisa nggak sehat kok mental kita. Ya sama kayak fisik toh. Kan fisik kita nggak sehat terus. Mental kita juga begitu. Ada saat-saat kita lihat aja Raja Daud. Bagaimana dia mengatakan, hai jiwaku. Betapa tertekannya jiwanya dia. Jadi diuber-uber, anaknya mau bunuh dia. Pokoknya kondisi-kondisi yang betul-betul rasa takut ada, lelah ada, stres. Nah, jadi ayo cepat-cepat cari orang ya untuk Anda bicara. Dan tentunya Anda datang sama Tuhan. Jadi Tuhan dia bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan ketenangan. Jadi saudara memang
kita perlu slow down mungkin, ya. Ekspektasi kita nggak usah macam-macam. Dan yang paling penting itu bersyukur. Anda kalau bisa bersyukur, kan kita gini, melihat segala sesuatu kan bisa mau dari sisi mana nih? Mau dari sisi positif apa dari sisi negatif? Segala sesuatu tuh ada dua muka gitu ya, kayak keping mata uang. Tinggal Anda lihat aja dari sisi positifnya. Kalau dari sisi positif, apa nih yang bisa saya syukuri? Gitu ya. Kan kalau orang Jawa kan selalu bilang ada untung. Udah ketabrak, aduh untung masih hidup gitu ya. Tapi hilang kakinya satu, nggak apa-apa, masih ada satu lagi gitu. Untung masih ada satu lagi. Tapi kalaupun mati, untung lo mati gitu ya. Pokoknya untung aja. Jadi segala sesuatu tuh kita melihatnya memang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ayo bersukacita saja. Bagaimana ya kita bisa bersukacita? Nah, resepnya tuh bersyukur dan tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal kita syukuri. Anak masih jerit-jeritan di rumah rame. Yang kita bersyukur apa? Untung masih di rumah, nggak di rumah sakit, gitu kan? Ya, waduh, ini ya kok makan ya, minta ini minta itu ya. Ini kita udah nggak punya uang nih, cuma tahu tempe. Bersyukur masih ada tahu tempe. Pokoknya disyukuri saja. Pasti punya 1001 alasan untuk bersyukur. Minta Tuhan untuk kita bisa melihat apa yang harus kita syukuri. Ya. Baik, demikianlah pertanyaan yang terakhir sudah saya sampaikan, Bu Charlotte. Rasanya pertanyaan terakhir ini sangat jitu ya, menjawab semua pertanyaan dalam hati dan pikiran orang tua. Tadi saya lihat banyak yang mantuk-mantuk, banyak yang tertawa. Jawaban Bu Charlotte juga saya bingung harus menyimpulkan seperti apa ya. Rasanya semua tuh poinnya bagus sekali. Sangat terharu dengan jawaban dari Bu Charlotte. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya sudah diberikan. Saya percaya setiap kita belajar banyak hari ini. Kalau boleh saya highlight beberapa poin yang kita sudah sama-sama pelajari hari ini. Yang pertama adalah pandemi itu ibarat MRI yang menunjukkan kita kondisi emosi kita, komunikasi kita, interaksi kita, dan relasi kita. Dari situ kita belajar untuk mengenali berbagai macam gangguan terhadap mental kita, seperti gangguan perilaku, gangguan emosi, perkembangan dan belajar hubungan dengan keluarga. Kita juga bisa melihat tanda-tanda gangguan yang terjadi kepada mental anak, misalnya menarik diri, takut tanpa alasan, bersifat agresif dan lain-lain. Lalu kita juga belajar poin yang penting berikutnya adalah P3K tadi, penerimaan terhadap diri, lalu penerimaan pada keadaan, lalu pada akhirnya kita bisa menerima orang lain. Lalu perubahan tadi adalah awal dari pertumbuhan, seperti kata Mr. Rian, dan pengampunan adalah alat yang Tuhan pakai untuk kita tuh bertumbuh. Baik, terima kasih banyak Bu Charlotte untuk berbagi begitu banyak hal yang berharga. Saya percaya setiap kita ini tidak hanya pulang membawa ilmu, strategi maupun cara, tapi kita ini sudah diinspirasi dengan value kebenaran firman Tuhan yang Bu Charlotte bagikan dari awal hingga akhir. Kita jadi tahu bahwa kita ini selalu berangkat dari value yang sama, yaitu value firman Tuhan, itu yang memampukan kita untuk berjalan memilih langkah-langkah yang benar. Baik, saya kembalikan ke Mr. Rian. Oke, terima kasih Miss Elvin. Dan Bapak Ibu, bolehkah kita mengucapkan terima kasih ke Bu Charlotte dengan gaya MSCS? Tapi karena tidak memungkinkan untuk unmute semuanya, jadi saya wakili, tapi tetap kita sebutkan dengan iman. Oke? 1, 2, 3. Thank you, Bu Charlotte. God bless you. Terima kasih Bu Charlotte. Bapak Ibu, setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Oleh karena itu, saya mohon untuk mengaktifkan kamera dan saya akan dibantu oleh Mr. Dion. Silakan Mr. Dion. Ya, sudah dinyalakan semua kameranya. Kita mau foto bareng-bareng ya. Disiapkan pose yang paling jitu. Saya cek dulu ya, apakah masih ada yang belum nyala kameranya. Nanti bisa ditahan ya posenya, karena akan screenshot beberapa slide. Jadi mohon bantuannya untuk menahan senyumnya, menahan cheese-nya supaya oke.
Oke, bisa dimulai ya. Oke, ya kan ada 9 slide, jadi bisa mengkondisikan untuk duduk saya yang paling nyaman karena akan beberapa kali. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih sudah dinyalakan kameranya, sudah berfoto, sudah menahan posenya. Saya kembalikan ke Mr. Rian. Thank you, Mr. Dion. Bapak Ibu, sekali lagi mengingatkan bahwa di akhir acara ini akan ada seminar evaluasi, di mana Bapak Ibu dapat mengisinya, lalu kemudian kami akan membagikan materi seminar pada hari ini. Berikut adalah link evaluasinya, boleh ditampilkan? Ya, mungkin boleh dibantu untuk mengirimkan lewat kolom chat juga. Oke. Atau bisa scan barcode ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah dibantu. Kemudian kita akan segera mengakhiri online seminar pada hari ini. Saya mengundang Miss Liliana untuk menutup kita di dalam doa. Ibu Charlotte, terima kasih sebesar-besarnya untuk bukan sekedar knowledge ya, tapi sebuah sharing, sebuah hikmat yang datang dari Tuhan yang dibagikan kepada kami, dan itu sangat berharga. Jadi saya mewakili sekolah maupun setiap peserta yang hadir di tempat ini, kami sangat bersyukur ada hari ini di mana kami boleh mendengar begitu banyak pewahyuan-pewahyuan baru yang juga sangat praktis untuk kami bisa terapkan sebenarnya di dalam rumah sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa menjadi orang tua itu adalah sebuah privilege, yaitu privilege yang luar biasa, sebuah kepercayaan yang Tuhan itu berikan kepada setiap dari kita. So, jangan sampai kita melihatnya menjadi sebagai sebuah beban, tapi biarlah kita melihatnya sebagai sebuah sukacita dan kita menjalankannya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa, kita akan berdoa juga untuk Ibu Charlotte dan pelayanan beliau. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, juga untuk hari-hari yang lalu Tuhan, di mana Engkau telah tidak pernah menyerah Tuhan dan tidak pernah berhenti menyertai setiap kami. Kami percaya Bapa di hari-hari ke depan penyertaan-Mu adalah penyertaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami berdoa memberkati Ibu Charlotte dengan pelayanan yang telah beliau lakukan, baik di tempat kami maupun di tempat-tempat yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memberkati hatinya yang murah hati Tuhan untuk membagikan apapun yang beliau dapatkan daripada Engkau sendiri. Kami percaya Bapa, ketika seseorang bermurah hati, Engkau menambah-nambahkan. Engkau menambah-nambahkan hikmat, Engkau menambah-nambahkan pewahyuan Bapa, Engkau menambah-nambahkan pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Engkau menambah-nambahkan kemampuan Bapa untuk boleh menjadi berkat untuk lebih banyak lagi keluarga, lebih banyak lagi anak dan juga orang tua Tuhan. Kami juga berdoa biarlah sekolah yang beliau pimpin Tuhan juga boleh selalu ada di dalam penyertaan-Mu. Engkau menjadikannya seperti mercusuar Tuhan yang menjadi terang dan berkat untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Berdoa Bapa untuk kesehatan Bu Charlotte Tuhan, Kau memberikan kesehatan yang terbaik, Kau menjagai tubuhnya Tuhan, Kau menjagai fisiknya Bapa, dan segala hal yang diperlukan oleh Bu Charlotte Tuhan untuk melayani Engkau, Engkau mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan Ibu Charlotte ke dalam tangan-Mu, pakai dengan lebih dahsyat dan lebih ajaib lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, juga siang hari ini kami akan mengakhiri seminar kami hari ini Tuhan, biarlah apapun yang sudah ditaburkan, apapun yang telah kami dengar Tuhan, tidak ada satupun yang gugur Tuhan. Kami berdoa, kami menangkap semuanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami akan lakukan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam tempat kami bekerja Bapa. Kami rindu Tuhan apa yang
Tidak banyak yang kami punya, Engkau turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Apa yang kami punya Tuhan, biarlah ini boleh memberkati anak-anak kami maupun anak-anak didik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan-Mu, Allah yang baik, Allah yang menyediakan rencana-rencana yang luar biasa Tuhan yang tidak dapat kami pikirkan secara akal. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir Bapa, biarlah Engkau memampukan kami melewati tahun 2020 Tuhan dengan baik dan dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Kami mau keluar dari tahun ini Tuhan menjadi seorang conqueror, menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sepanjang sisa hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Lily. Sekali lagi saya mengingatkan untuk mengisi seminar evaluation form seperti yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara sesi online parent seminar hari ini. Saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.